Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Resti sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Agribisnis dan juga teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan juga rekan-rekan kelompok 4 akan mempresentasikan laporan keuangan pada UMKM M&M Kitchen. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari laporan keuangan kelompok 4, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya, Nadira Kalisa, dan juga Kansa dan Arazi. Selanjutnya ada agenda apa saja yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, lokasi dan waktu pelaksanaan, profil usaha, dan pencatatan transaksi, lalu jurnal umum, neraca saldo, kertas kerja, dan juga laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Jadi dalam memulai usaha atau pada saat menjalankan UMKM, pastinya itu memerlukan perencanaan laporan keuangan dalam menganalisis modal usaha, keputusan investasi, perolehan pendapatan, pengeluaran biaya, dan laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Seluruh informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan juga harus dipertanggungjawabkan serta dievaluasi, sebab nantinya laporan keuangan ini itu akan menjadi acuan dan dalam menentukan strategi ke depannya dan juga sebagai dokumen penting untuk pengajuan modal. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan wawancara kami, yaitu kami mewawancarai usaha yang bernama M&M Kitchen yang terletak di Jalan PP 3, Blok PT 2 nomor 7, RT 4 RW 9 pada Suka, Ciamas, Bogor Regensi, Jawa Barat. Dan untuk waktu pelaksanaannya kami memulai pada hari Sabtu, yaitu 18 November 2023 pukul 1 sampai 2. Baik, selanjutnya ada profil usaha pada M&M Kitchen, di mana M&M Kitchen ini awal mula berdirinya pada tahun 2012. Usaha ini merupakan rintisan yang diawali dengan menjual onigiri dan juga berbagai macam kue. Lalu pemilik dari M&M Kitchen ini sudah dari tahun 2012 sempat melakukan trial and error pada resep kimchi, tetapi dijualnya hanya terbatas. Jadi di pemilik dari M&M Kitchen ini hanya menjual kimchi kepada teman-teman dekatnya saja. Lalu pada hingga tahun 2016 Ibu Widi Mayastika selaku dari pemilik M&M Kitchen ini menetapkan untuk menjual kimchi secara konstan atau secara kontinu. Dan untuk pada tahun ini produk M&M Kitchen hanya fokus menjual produk kimchi saja. Oke, lalu bahan baku dari bumbu kimchi ini yaitu gochujang yang digunakan ini semua berbahan lokal, tidak ada yang diimpor. Selanjutnya ada pencatatan transaksi dari M&M Kitchen di bulan Agustus. Pencatatan transaksi ini dimulai pada tanggal 8 sampai 31 Agustus. Di mana pada tanggal 8 dibeli barang dagang berupa bahan baku senilai 75.000, lalu pada tanggal 9 dijual kepada konsumen senilai 200.000 dengan HPP 144.000. Lalu tanggal 24 dibeli barang dagang berupa bahan baku senilai 37,5, lalu tanggal 25 yaitu dijual kepada konsumen dengan harga 100.000 dan HPP 72.000. Lalu tanggal 28 dibeli barang dagang berupa bahan baku senilai 75.000 dan pada tanggal 30 dijual kepada konsumen barang dagang senilai 200.000 dengan HPP 144.000. Lalu pada tanggal 31 yaitu dibayar air dan listrik senilai 4.375 dan tenaga kerja senilai 38.750. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu jurnal umum pada M&M Kitchen.
untuk periode 31 Agustus 2023, di mana jurnal umum ini sebagai pencatatan akun-akun pada pencatatan transaksi sebelumnya yang saya jelaskan dalam periode tertentu. Jadi yang pertama yaitu pada tanggal 8 Agustus, di mana akun persediaan barang dagang pada kas senilai 75.000, lalu tanggal 9 kas pada pendapatan dagang senilai 144.000 dengan HPP-nya 144.000, lalu tanggal 24 yaitu persediaan barang dagang pada kas yaitu senilai 7. Baik, selanjutnya yaitu neraca saldo untuk periode 31 Agustus 2023. Di sini ada kas, persediaan barang dagang, pendapatan dagang, harga pokok produksi, beban gaji, dan beban utilitas. Nah, kas ini sebesar 269.375. Lalu persediaan barang dagang senilai 172.500 dan pendapatan dagang senilai 500.000. Nah, di sini HPP-nya yaitu 360.000. Nah, beban gajinya itu 38.750, lalu ada beban utilitas senilai 4.375. Nah, di sini totalnya yaitu 672.500. Nah, selanjutnya ada kertas kerja. Nah, di sini itu ada akun akumulasi penyusutan peralatan senilai 919.435. Nah, itu setara dengan selama 4 tahun 7 bulan. Nah, karena di sini di bulan Agustus yaitu bulan ke-8 ada penyesuaian di beban penyusutan, yaitu di debit senilai 16.717, lalu ditambahkan juga pada akun akumulasi penyusutan peralatan di kredit senilai 16.717. Nah, di sini ada dan setelah disesuaikan akumulasi beban penyusutan peralatannya itu menjadi senilai 936.152, yaitu setara selama 4 tahun 8 bulan. Nah, di sini ada laba rugi, didapatkan laba sebesar 80.158, dan di sini di neraca didapatkan penambahan itu sebesar 80.158. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Dan laba bersihnya juga didapatkan senilai 80.158. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas. Karena tadi modal awalnya itu senilai 83.565. Nah, karena ada penambahan laba bersih, jadi ditambahkan oleh laba bersih senilai 80.158 dan menghasilkan modal akhir senilai 163.723. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan. Ada aset lancar yaitu kas, persediaan barang dagang dengan total aset lancar yaitu senilai 96.875. Lalu ada aset tetap, peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan dengan total aset tetap yaitu senilai 66.848. Nah, dari total keseluruhan semua asetnya itu didapatkan nilai 163.723. Nah, di sini juga setara dengan modal pemilik di modal akhir, yaitu sama dengan 163.723.000. Nah, jadi didapatkan total liabilitas dan modal juga senilai 163.723. Nah, selanjutnya ada dokumentasi. Nah, ini kelompok kami kunjungan, lalu ada dokumentasinya bersama pemilik M&M Kitchen. Lalu di sini di sampingnya ada gambar produk, yaitu produk kimchi.
Nah, sekian presentasi yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.